Haleluya. 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 Saudaraku, kita diberkati melalui pujian penyembahan tadi. Amin. Kalau saudara melihat kok pujiannya ada waktu yang bertambah ya. Karena ini minggu kelima, GPDI Mahanaim Tegal biasanya menggunakan waktu minggu kelima lebih memperpanjang pujian penyembahan, lebih memperbanyak pujian penyembahan. Dan saya percaya ketika kita memuji Tuhan, menyembah Dia dengan segenap hati kita, dan Tuhan bertata di atas pujian kita, maka Dia melakukan segala sesuatu yang luar biasa di atas kehidupan kita. Amin. Kita akan lebih lagi menyembah dan memuji Tuhan, tapi sebelumnya kita akan dengarkan firman Tuhan, saudaraku. Nah, di ibadah raya 3 ini, ibadah raya 2 maksud kami, yaitu menjadi saksi Kristus. Ya, tentunya tema ini tidak populer. Biasanya kalau jemaat senang sekali temanya yang berkat, mujizat, ya kan? Kekuatan. Tetapi kali ini, saudaraku, tema ini dibawa untuk membangkitkan jemaat Tuhan untuk menjadi saksi Kristus. Amin. Nah, saudaraku, dalam kasih Tuhan kita akan baca nanti di Kisah Para Rasul 2 ayat 41 ayat 4 sampai 47. Gereja harus bersaksi, dan menjadi saksi Kristus adalah panggilan setiap orang percaya. Jadi bukan hanya tugas sebagai seorang hamba Tuhan atau seorang penginjil, diberi karunia penginjil. Tetapi untuk bersaksi, menyaksikan tentang Kristus itu adalah panggilan kita. Semua orang percaya. Di sini kita setuju semua, amin. Karena ini firman Tuhan jelas, saya, saudara, murid-murid, semua kita harus menjadi saksi Kristus. Ya, tidak boleh dilalaikan. Saudaraku, saya merasa keberadaan saya di sini karena ada kesaksian dari keluarga, orang tua saya, kesaksian dari hamba Tuhan, sehingga saya menjadi pengikut Kristus. Kalau kita merenungkan, oh iya, ada orang yang menjadi Kristen, menjadi pengikut Kristus oleh karena mendengar kesaksian hidup dari saudaranya. Karena mendengar dari kesaksian hamba-hamba Tuhan. Mendengar khotbah tentang Kristus. Dan mereka menyerahkan hidup mereka percaya kepada Yesus. Artinya di dalam gereja, gereja yang sehat adalah gereja di mana jemaatnya mau menjadi saksi Kristus. Mengapa kita harus menjadi saksi Kristus, saudaraku? Kalau saya ingat di khotbah beberapa waktu yang lalu, ada di YouTube, saudara bisa lihat di sana di ibadah 1 dan 3. Saudaraku, menjadi saksi Kristus itu tujuannya karena di luar sana ada banyak orang yang ingin tahu, yang ingin mendengar tentang Yesus, yang masih banyak dibelenggu, masih hidup di dalam kegelapan, yang butuh berita kesegaran, berita baik. Siapa lagi kalau bukan kita yang menjadi saksi ini? Mungkin di tengah keluarga kita, di dalam rumah kita, satu atap, saudaraku. Masih ada mereka yang belum disegarkan, yang belum diselamatkan. Bahkan mereka sebenarnya hati kecil mereka, aku rindu dilepaskan, aku rindu dimerdekakan. Dan inilah tujuannya mengapa kita harus menjadi saksi. Memberi jawaban bagi banyak orang. Saya ambil pada waktu itu di Injil Yohanes. Ada orang Yahudi, orang Lewi, para imam, Farisi datang kepada Yohanes Pembaptis. Siapa engkau? Tetapi Yohanes memberitakan Kristus kepada mereka. Dan tidak sedikit. Ada orang-orang Farisi, para imam, mereka dibaptis dan percaya kepada Yesus. Pada bagian pertama, saya memberi judul di situ dasar untuk kita menjadi saksi Kristus. Ingat, dasar kita menjadi saksi Kristus yang pertama, saudaraku, tema kesaksian kita adalah Yesus Kristus. Siapa? Yesus. Beritakan bukan saya. Beritakan bukan kekayaan saudara, bukan keberhasilan saudara, bukan kehebatan saudara, tetapi beritakan tentang Yesus. Yohanes katakan di dalam Injil Yohanes Pembaptis katakan, dia yang tidak kamu kenal, dia yang akan datang, melepaskan tali kasutnya pun aku tidak layak. Lihatlah anak domba Allah.
Artinya Yohanes mengiring orang banyak, bukan datang kepada dia, bukan memberitakan tentang dia, tetapi tentang Yesus. Ini hal yang penting. Kalau saudara bersaksi kebaikan Tuhan, bersaksilah karena Yesus yang ditinggikan. Amin. Bukan saya. Kalau saudara bersaksi tentang pelayanan, bukan pengorbanan saudara yang saudara saksikan, tetapi karena kasih Tuhan yang membuat saudara berkorban dan melayani. Itulah kesaksian bertema tentang Kristus. Kesaksian dasarnya apalagi kesanggupan kita bersaksi adalah Roh Kudus. Berulang-ulang Roh Kudus adalah pribadi Allah yang sangat penting buat kehidupan kita bertumbuh. Buat kehidupan kita kuat. Bahkan kuasa Roh Kudus itulah yang akan memampukan kita bersaksi. Bahkan kesaksian Yohanes dikatakan dari kecil dia sudah dipenuhkan Roh Kudus. Sehingga kesaksian Yohanes bukan kesaksian yang berdusta, tetapi kesaksian kebenaran. Setiap kita rindu Roh Kudus memimpin kita. Roh Kudus mengendalikan perkataan kita. Roh Kudus memimpin seluruh kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita menjadi saksi. Dan dasar yang ketiga menjadi saksi adalah cara hidup kita adalah bukti kesaksian kita. Ku mau sepertimu Yesus, amin. Disempurnakan selalu cara hidup kita. Mau seperti Yesus. Tanpa kita memberitakan ayat-ayat kepada semua orang. Orang melihat cara hidup kita dan kita menjadi saksi Tuhan. Tidak berlama di bagian yang kedua ini menjadi saksi Kristus. Ya saudaraku, yaitu kehidupan seorang saksi Kristus. Kita akan bahas menjadi saksi Kristus. Kita harus memperhatikan bagaimana kehidupan seorang saksi Kristus. Mari kita buka Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Saya akan bacakan buat saudara semua. Demikian firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. 43, maka ketakutanlah mereka semua sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Ayat 44, dan semua orang telah menjadi percaya, tetapi bersatu dalam segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. 45, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta mereka, lalu membagi-baginya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka dikatakan apa? Berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Ayat terakhir. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari semua katakan yuk. Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang saudara senang ya kalau orang diselamatkan, amin. Menjadi saksi bukan memenuhi gereja, bukan. Tetapi bagaimana membawa mereka bertambah jumlahnya kepada Yesus. Nah saudaraku, jemaat mula-mula ini akan menjadi contoh kekristenan kita. Bagaimana kehidupan seorang saksi Kristus itu. Dia mau membangun kerohaniannya. Dia mau memperlengkapi dirinya. Dan memberi dirinya menjadi saksi Kristus. Jadi saudaraku, yang pertama kita akan bahas tentang hidup dalam persekutuan. Hidup dalam ibadah. Dikatakan di ayat yang ke-42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dalam persekutuan. Ibadah adalah penting. Persekutuan adalah harus saudaraku. Karena firman Tuhan katakan, mereka bertekun dalam pengajaran. Hidup dalam persekutuan. Beribadah.
itu adalah hal yang baik, saudaraku. Bahkan di ayat 46 dikatakan dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul di mana? Berkumpul di bait Allah. Ada pengajaran katakan gak perlu ke gereja, di rumah cukup. Firman Tuhan jelas, mereka juga berkumpul di bait Allah. Jadi saudara yang di tempat ini, saya puji saudara. Saudara orang-orang yang luar biasa, mau datang beribadah, memenuhi panggilan Tuhan. Amin. Ya, karena saudara rindu diperlengkapi. Ya, inilah hidup saksi Kristus. Dia tidak menolak untuk ibadah. Dia tidak menjauh dari ibadah. Kita taat kepada pemerintah. Kalau pemerintah bilang, COVID naik, gak usah ibadah. Kita gak ibadah, kita online. Tapi pemerintah sudah tidak menghalang-halangi lagi untuk kita beribadah. Ajak saudara-saudara kita yang belum berani beribadah untuk beribadah. Karena persekutuan itu penting. Persekutuan itu berguna. Dikatakan di bait Allah. Nah baru yang kedua dikatakan apa? Berkumpul mereka di rumah masing-masing. Kadang kita penting bersekutu dengan komunitas kecil. Sharing bersama, bersaksi. Ya, mendoakan bersama-sama. Inilah ciri kehidupan saksi Kristus. Dia tidak mau meninggalkan persekutuan, dia rindu bersekutu. Bahkan dalam perjanjian lama Allah terus rindu mengumpulkan umatnya Israel. Mari berkumpul, beribadah, datang jangan dengan tangan yang hampa. Ada ibadah-ibadah yang mereka lakukan 3 kali setahun, saudaraku. Ya, ibadah Paskah, ya, Pantekosta, pondok daun-daunan. Mereka beribadah, satu kerinduan Allah, mereka bersekutu, mereka berkumpul. Ya saudaraku, artinya dari dulu Allah rindu untuk kita itu bersekutu. Bahkan saudaraku, di dalam perjanjian baru pun saudaraku, ini menjadi fondasi yang penting untuk gereja harus beribadah dan bersekutu. Hal yang penting tentang persekutuan atau ibadah. Pentingnya ibadah, saudaraku, melalui ibadah kita memperoleh firman Tuhan. Tadi dikatakan pengajaran rasul-rasul. Melalui ibadah kita memperoleh firman Tuhan, diberi penjelasan, diberi pemahaman, dibimbing oleh firman Allah. Ya, melalui ibadah ini hal yang menarik yang saya bagikan buat saudara. Persekutuan itu, saudaraku, menjadi dasar pembentukan kehidupan relasi yang diperkenan oleh Allah. Maksudnya apa? Perkenan oleh Allah relasi. Relasi vertikal dan relasi horizontal. Tuhan rindu persekutuan ini. Kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Haleluya. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Jangan tinggalkan persekutuan. Persekutuan justru membangun kita untuk menjalin hubungan kepada Tuhan. Bahkan apalagi yang diperkenan Allah, ya relasi dengan sesama. Dulu kita jaga jarak, saudaraku. Ya, COVID berusaha ya menghancurkan tubuh Kristus, memisahkan tubuh Kristus, sudah tidak peduli lagi dengan tubuh Kristus. Tetapi Tuhan menolong gerejanya di akhir zaman. Sehingga apa? Dia rindu kita berkumpul untuk membangun relasi sesama kita. Saudara senang memuji Tuhan bersama keluarga seiman. Amin. Coba lihat dulu kiri kanannya. Walaupun senyumnya tidak kelihatan. Ya saudaraku, senang bisa angkat tangan bersama. Bisa memuji bersama. Bisa melompat bersama. Inilah relasi yang diperkenan oleh Allah. Relasi kepadanya dan relasi terhadap sesama. Yang kedua pentingnya saudaraku, beribadah atau bersekutu, jemaat Allah memiliki tuntutan untuk memiliki atau menjaga kekudusan. Bagaimana kita bisa hidup kudus di hadapan Tuhan? Yuk jalin persekutuan dengan Tuhan. Yuk jalin persekutuan dengan sesama dalam ibadah. Dikatakan 3 hal yang menguduskan kita. Darah Yesus mutlak. Oleh darah Yesus kita dikuduskan, disucikan, amin.
Bahkan di firman Tuhan katakan, firman kebenaran-Mu menguduskan kami. Kita butuh firman Allah. Setiap hari kita dibersihkan. Itulah pentingnya persekutuan, dikuduskan setiap hari. Bahkan Roh Kudus terus menguduskan kita. Itulah pentingnya ibadah. Yang terakhir, pentingnya ibadah saudaraku, supaya jemaat Tuhan memiliki tanggung jawab dalam melayani dan menjadi berkat bagi dunia. Enggak usah dunia, bagi kota Tegal. Haleluya. Itulah saksi. Ya, dari persekutuan ini, dari ibadah ini kita semakin hari diperlengkapi, dibangun. Ya, kita diberi kesadaran untuk kita jadi berkat melayani Tuhan. Itulah pentingnya ibadah. Ya, kalau kita nggak ibadah, siapa lagi yang akan mengingatkan kita? Siapa lagi yang akan membimbing kita? Ya, di dalam pasal 2 ayat 46 tadi, ya saudaraku, dengan bertekun mereka sehati selalu, tiap-tiap hari. Artinya jangan pernah lupa untuk bersekutu dan beribadah. Nah saudaraku, gereja hadir di tengah-tengah dunia. GPDI Mahanaim hadir di kota Tegal ini. Bukan sekedar suatu perkumpulan, bukan sekedar suatu organisasi, tetapi sebagai bagian dari rencana besar Tuhan. Tuhan rindu menggenapkan rencananya, yaitu jemaat Tuhan menjadi saksi, memberitakan kebenaran. Amin. Kebenaran Sang Pencipta, kebenaran pribadi Yesus. Kepada siapa? Kepada semua ciptaan yang masih menyimpang, yang masih dalam kegelapan. Untuk mereka boleh dilepaskan dan dimenangkan. Itu sebabnya saudaraku, hiduplah jadi saksi Kristus yang selalu hidup bersekutu. Amin. Yang kedua, friendly saudaraku. Nah ini agak aneh ya. Saya dapatkan ini ketika saya membawa anak mentor saya tentang hubungan ya. Ternyata dia adalah orang yang ramah, orang yang banyak disukai hidupnya, senyumnya, perilakunya, ya, pertolongannya, kebaikannya. Nah, saudara, kalau kita lihat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 47, perhatikan di sini. Sambil memuji Allah dan mereka dikatakan apa? Disukai. Ya, memang friendly ini kadang-kadang disalahgunakan oleh orang lain ya. Orang kita baik, tiba-tiba orang nanggapnya salah ya. Orang kita ramah, kadang-kadang orang menganggapnya salah. Seperti itu. Tetapi lihat di Kisah Para Rasul dijelaskan mereka disukai, saudaraku. Nah, arti friendly sendiri saudaraku, saudara bisa buka dalam terjemahan di situ, yaitu ramah ya. Tapi mengandung arti yang lebih luas lagi, perilaku yang menyenangkan. Kehidupan pergaulan yang menyenangkan. Ya, sikap khas kehidupan Kristen yang menjadi berkat. Ya, di sini saya menulis murah senyum. Itu artinya, coba senyum dulu. Ya, walaupun ditutup masker biasanya cahaya dari mata itu kelihatan nih senyum atau marah. Ya saudaraku, ya murah senyum. Ya, orang yang ramah identik dengan senyumannya. Coba saudara kalau ke pasar ketemu orang senyum, orang kan lihat, waduh senang sekali ya lihat anak Tuhan. Ya, salah satu staf Bapak Yosef saudaraku, nggak kenal disapa. Hei, apa kabar katanya, padahal nggak kenal. Tetapi inilah ya, friendly, ya menyatakan kehidupan yang disukai, menyapa, memberi senyum, ya humoris, ya dikatakan lagi punya banyak teman. Masa anak Tuhan malah banyak musuh, ya? Tetapi banyak teman, ya membuat orang di sekitar nyaman. Kehadiran kita dinanti-nanti. Kehadiran kita menjadi berkat. Nah inilah sifat khas. Saudaraku. Bahkan tak segan membantu. Membantu jangan tunggu event. Kadang kita membantu tunggu event lah. Baru kita membantu. Membantulah setiap waktu. Kalau Tuhan percayakan kita sanggup memberi. Memberilah, amin.
Jangan tunggu event, nanti Natal aja lah aku berbuat baik. Saudaraku, dikatakan jemaat mula-mula disukai. Ya, arti disukai di situ definisinya banyak, saudaraku ya. Tetapi saya mengutip di situ, mereka ramah. Mereka suka menolong. Ya, tidak segan membantu. Apalagi tidak sombong. Ya, tidak sombong. Saudaraku, biasanya orang sombong itu lebih tinggi, merasa lebih tinggi dari orang lain. Tetapi anak Tuhan, seorang saksi Kristus, dia akan selalu rendah hati. Amin. Dia akan selalu rendah hati. Ketika kita memiliki kasih ini, saudaraku, maka jemaat dikatakan mereka disukai banyak orang. Luar biasa, saudaraku. Ya tentunya, ya ada quotes katakan tidak bisa kita hidup memberi orang itu suka sama kita. Nanti ada yang tidak suka sama kita. Tetapi sebagai anak Tuhan, sebagai saksi Kristus, kita rindu disukai banyak orang. Orang akan melihat bagaimana cara hidup kita. Bagaimana tingkah laku kita. Bagaimana perkataan kita. Di dalam Titus 3 ayat 1 dikatakan begini. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap apa? Pekerjaan baik. Wow, pekerjaan baik ini perbuatan tingkah laku, kemurahan hati yang keluar. Tanda bukti kita anak Allah. Amin. Ini Titus 3 ayat 1. Pekerjaan baik. Bahkan ayat 2 dikatakan janganlah mereka memfitnah. Janganlah mereka bertengkar. Hendaklah mereka selalu ramah. Dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Saudaraku, waktu saya belum pakai masker, ya, banyak orang-orang senang. Ya, saudara juga kalau tidak pakai masker pun orang akan senang lihat senyum saudara. Diberkati dengan senyum saudara. Masker kadang menutupi kita untuk memberkati orang melalui senyum kita. Benar ya? Tapi berusahalah kita jadi berkat dengan kita ramah. Bahkan bersikap apa? Lemah lembut terhadap semua orang. Nah, semua orang di sini orang percaya, orang yang gak kenal Kristus. Ya, biarlah ini ada dalam seluruh kehidupan kita. Saya percaya dikatakan tadi, ya, mereka disukai semua orang. Mahanaim disukai semua orang. Mahanaim disukai di pemerintahan kota Tegal. Hampir setiap acara pemerintahan selalu mampir ke sini. Mengapa? Karena Mahanaim disukai dan jadi berkat. Wow, luar biasa. Dan yang ketiga, yang terakhir, gak lama-lama. Hidup seorang saksi Kristus, dia harus hidup dalam doa dan penyembahan. Penting. Dikatakan di Kisah Rasul pasal 2 ayat 42, saya ulang lagi. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan bersekutu. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Kumpulnya orang-orang Kristen bukan kumpul-kumpul untuk nafsu kedagingan. Makan saja, tidak. Tetapi ada doa, ada persekutuan yang indah. Ayat 47, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang dan seterusnya. Sebagai saksi Kristus, yuk kita bangun. Bangun hidup doa kita. Bangun penyembahan kita. Gereja harus suka berdoa. Kita harus suka berdoa. Ya. Kuatnya gereja itu terletak bagaimana intimnya hubungan gereja dengan Tuhan. Ya, keberadaan GPDI Mahanaim ini saya percaya karena dukungan doa-doa. Doa itu adalah jantung dari gereja kita. Kalau kita nggak berdoa jantungnya berhenti. Ya. Jantungnya berhenti. Nggak jalan lagi, nggak ada jiwa lagi. Ya, tetapi kita melihat
keberadaan kita. Karena ada orang-orang yang suka berdoa. Dikatakan lagi menyembah. Mereka memuji Allah. Mereka memuji Allah. Ya, jadi ketika kita memuji Allah, menyembah Allah, kita berdoa bersama. Saudaraku, kita sedang mengizinkan Tuhan untuk Tuhan bekerja luar biasa lagi di atas kemampuan kita. Saudara bisa bekerja, saudara bisa lakukan hal yang luar biasa. Tetapi pekerjaan yang saudara lakukan, hal yang luar biasa yang saudara lakukan akan lebih luar biasa lagi kalau Tuhan bekerja di dalamnya. Amin. Itu sebabnya kita berdoa, kita menyembah, memuji. Orang yang butuh Tuhan dia akan selalu berdoa. Ketika dia menyembah memuji Tuhan, maka disitulah Tuhan bekerja, menyatakan kuasa, menyatakan kehendak dalam gerejanya, dalam kehidupan kita. Murid Yesus, para rasul, jemaat pada waktu itu suka berdoa. Bahkan ketika mengawali pelayanan mereka, mereka naik ke atas letong Yerusalem. Mereka bersekutu, berdoa bersama, dipenuhkan Roh Kudus. Mereka jadi saksi. Satu kali khotbah, 3.000 jiwa diselamatkan. Bisa. Karena apa? Dimulai dengan doa. Dimulai dari pujian, penyembahan. Saudaraku, ada satu kisah yang terus diulang dibawa oleh hamba-hamba Tuhan. Dan ini sangat memberkati sekali ya. Kalau saudara suka baca kisah para rasul, itu terlihat bagaimana doa, pujian, penyembahan itu terus ada dalam jemaat. Bagaimana rasul-rasul itu boleh mengalami banyak campur tangan Tuhan karena mereka berdoa dan berpuasa dan menyembah Tuhan. Kisah para rasul pasal 16 ayat 19 sampai 26. Ya, saya akan bacakan ayat 23. Demikian firman Tuhan. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Ayat 24. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Saudaraku, Paulus dan Silas adalah hamba Tuhan yang setia. Dalam pelayanannya memberitakan Injil, tentunya bukan hal yang rata, yang enak, yang lurus-lurus saja. Tetapi tantangan, dan ini menggambarkan pengiringan kita menjadi saksi Kristus. Pengiringan kita menjadi pengikut Yesus adalah pengiringan yang penuh banyak tantangan, penderitaan. Kita melihat Paulus dan Silas, mereka ditangkap. Dikatakan mereka di penjara, saudaraku. Mereka di situ dikatakan bahwa mereka dibelenggu, saudaraku. Didera. Dan mereka dibawa ke dalam suatu tempat yang gelap. Di tengah-tengah di antara penjara-penjara yang lain. Saudaraku dalam kasih Kristus. Tetapi ini hal yang luar biasa. Keadaan situasi yang sulit. Penderitaan, kesakitan yang mereka alami tidak mempengaruhi semangat mereka untuk melayani Tuhan. Bahkan kita melihat saudaraku, kalau belenggu dalam penjara itu, waduh gak bisa berbuat apa-apa. Bukan penjara zaman sekarang. Penjara zaman dulu begitu gelap, begitu lembab, basah dan sebagainya. Fasilitasnya kurang lengkap. Tetapi mereka tetap bersemangat. Mereka tetap antusias memberitakan kebenaran. Mereka tidak takut. Menjadi teladan yang luar biasa. Kalau hari-hari ini saudara mengalami hal yang begitu berat dalam rumah tangga. Masalah keuangan saudara. Ekonomi saudara, pekerjaan saudara. Perhatikan di sini. Orang yang ada di dalam Kristus, dia tidak akan menyerah. Apa yang dilakukan mereka? Di ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa. Bukan hanya ketika mereka di penjara. Mereka sudah memulai dengan doa. Mereka sudah menghidupkan penyembahan. Mereka sudah menghidupkan persekutuan. Dan ketika mereka ada dalam kondisi yang sulit, kondisi yang gelap, terjepit, tersiksa dan berat. Mereka dikatakan berdoa. Menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Nah saudaraku, dari kisah mereka ini
Ada mujizat yang terjadi ketika mereka berdoa dan menyembah, bahkan memuji kepada Tuhan. Yang pertama, mujizat yang mereka alami, mereka mengalami kuasa mujizat dari Tuhan. Di ayat 26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Saya rasa gempa bumi ini bukan karena faktor alam ya, tetapi karena faktor kuasa doa dan penyembahan. Itu menggoncangkan keadaan dan kondisi yang mereka alami. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga dikatakan apa? Terbukalah semua pintu. Dan terlepaslah belenggu mereka semua. Tadi dikatakan mereka diikat, dipenjara, dipasung. Belenggu-belenggu itu dilepaskan oleh karena mereka berdoa dan memuji Allah. Jangan biarkan belenggu itu menekan saudara. Terus mengikat saudara, angkat doa, berseru, berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Disitulah saudara akan rasakan kuasa Tuhan. Bahkan lawatan Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Mungkin saudaraku secara ekonomi belum saat itu dipulihkan. Tetapi hal yang penting adalah hati saudara lebih utama rindu Tuhan untuk dipulihkan. Amin. Kehidupan kita, bagaimana Tuhan ingin memerdekakan segala hal di dalam kehidupan kita kalau hati kita masih terbelenggu. Hari ini angkat doa saudara, angkat penyembahan Tuhan. Aku mau jadi saksi Kristus. Aku adalah saksi Kristus. Aku mau berdoa, aku mau menyembah. Karena disitulah Tuhan akan mengadakan mujizat buat saya. Haleluya. Tidak ada perkara yang mustahil. Kalau Tuhan sudah turun tangan, maka segala sesuatu dapat dan mungkin. Kalau Tuhan sudah membuka pintu, maka tidak ada yang dapat menutupnya. Haleluya. Dibuka, dikatakan belenggu mereka. Penjara dibukakan. Inilah luar biasa. Jadi jemaat Tuhan, mari. Saksi Kristus, mari. Jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti menyembah. Ketika pujian dinaikkan di awal ibadah, itu bukan sebagai intro untuk masuk firman. Itu bukan sebagai pendahuluan sebelum saudara duduk mendengarkan firman. Tetapi pujian penyembahan itu adalah di mana kita mengangkat pujian, kita mengizinkan Tuhan bekerja dalam hati kita. Ketika firman disampaikan, saudara akan menerima lawatan Tuhan yang luar biasa. Itu sebabnya berdoalah dan pujilah Tuhan. Penyembahanlah hanya kepada Dia, maka mujizat terjadi. Yang kedua, hal yang kedua menjadi kesaksian. Tadi kita baca saudaraku, dikatakan kira-kira di tengah malam Paulus dan Silas berdoa. Menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain dikatakan apa? Mendengar. 26, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua, dikatakan semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka. Jadi ini menjadi kesaksian bagi banyak tahanan-tahanan lain, para nabi yang lain. Ketika Rasul Paulus memuji Tuhan, menyembah Tuhan, ada gempa bumi yang dahsyat. Tiba-tiba bukan penjara mereka saja, semua penjara terbuka. Wow, luar biasa. Orang akan melihat ada kesaksian yang hidup dari hidup seorang penyembah Tuhan. Orang akan melihat ada perkara yang luar biasa yang Tuhan kerjakan bagi seorang yang suka berdoa. Dikatakan di sini semua orang melihat, mendengar mereka berdoa memuji. Bahkan dikatakan di situ mereka pun melihat kuasa itu bekerja, terbuka semuanya. Pelajaran yang penting buat kita. Kalau saudara menjadi saksi Kristus yang suka berdoa dan menyembah, saya percaya hidup kita menjadi kesaksian. Amin. Hidup kita menjadi saksian. Ada buah-buah yang terlihat dari setiap pribadi lepas pribadi. Ya, hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Kepala penjara pada waktu itu ketakutan.
Karena apa? Karena dia pikir, karena terbuka semua, maka para napi itu, para tahanan itu kabur. Tetapi Paulus dan Silas katakan, jangan takut. Dia berusaha bunuh diri karena ketakutan. Tapi Paulus bilang, kami masih lengkap. Kami masih ada di tempat ini. Wow, luar biasa saudaraku. Menjadi kesaksian. Yang ketiga, ya, ketika doa dan penyembahan itu menjadi gaya hidup kita, maka membawa jiwa datang kepada Tuhan. Dikatakan di ayat 27 sampai 31, agak banyak ayat ini, tetapi nggak apa-apa kita baca lagi ya. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunuskan pedangnya hendak membunuh diri. Karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Selanjutnya, tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring katanya, jangan celakakan dirimu sebab kami semuanya masih ada di sini. Kepala penjara itu menyuruh membawa sulu. Wah, tetap gelap. Membawa sulu lalu berlari masuk. Dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Dahsyat. Doa penyembahan dapat membawa jiwa bagi Tuhan. Di ibadah satu waktu lalu saya kesaksian begini saudaraku. Ya, saya suka bernyanyi walaupun gak terlalu bagus-bagus banget ya. Kayak artis-artis dunia saudara ya. Nyanyi itu menjadi kesukaan. Nah saudaraku, ketika bernyanyi saudaraku, orang mendengarkan nyanyian. Pada waktu itu kami lagi melayani melipat apa itu warta jemaat. Ada salah satu karyawan yang belum mengenal Tuhan. Ya, keluarganya di luar kota masih toko sebelah dan sebagainya. Nah ketika saya bernyanyi, saya mampir situ, saya bernyanyi sambil kerja lipat itu sama beberapa pengerja. Dia dengar saya bernyanyi, dia dengar saya bernyanyi. Tahu saudara, Roh Kudus bekerja dan membuka hati anak ini. Dan anak ini menjadi pengikut Kristus. Begitu luar biasa kuasa penyembahan dan pujian. Dikatakan di dalam ayat yang kita baca tadi. Seorang yang harusnya mati. Dia mau bunuh diri. Saudara tahu kan kalau orang bunuh diri itu akhirnya kemana? Mau bunuh diri saudaraku. Tetapi ketika mengalami kuasa pujian penyembahan dari rasul-rasul ini. Justru orang yang mau mati ini. Dia menyerahkan dirinya menjadi pengikut Kristus. Saudara tahu luar biasanya ketika saudara hidup dalam doa, keluarga saudara akan diselamatkan Tuhan. Orang-orang akan dibawa kepada Tuhan. Dalam Injil Yohanes dikatakan, jika anak manusia itu ditinggikan. Saya cek saudaraku, bahasa ditinggikan. Oke lah, orang berkata ini nubuatan tentang Yesus disalib, ya, ditinggikan. Maka dia akan membawa jiwa-jiwa. Ketika saya klik kata ditinggikan. Ketika Yesus diagungkan. Yesus dimuliakan. Maka akan membawa jiwa-jiwa bagi dia. Ini bukan tugas kami. Tetapi tugas kita semua. Amin. Ada banyak orang yang haus dan lapar. Ada banyak orang yang menanti berita kabar baik. Saudara mungkin berkata, masalahku aja berat. Aku aja masih sulit. Disuruh jadi saksi. Saudaraku dalam kasih Tuhan, kalau ini kehendak Tuhan kita lakukan. Barang siapa yang melakukan kehendak Tuhan. Saya percaya urusan-urusan yang di belakang Tuhan akan bereskan. Amin. Itu sebabnya teruslah bertumbuh dalam persekutuan. Dikatakan simpulan seperti ini. Sebagai saksi Kristus, mari kita membangun kehidupan kerohanian kita. Memperbaiki sikap kita. Mungkin selama ini kita sombong.
Mungkin selama ini kita tidak mau menolong orang lain. Ya, bahkan kita nggak ramah. Bukan kepada orang yang nggak percaya. Sama anak Tuhan saja kita nggak ramah. Itu aku Tuhan. Aku mau diubahkan. Jangan tolak kalau firman Tuhan ini menegur saya dan saudara. Selama ini kita menjadi pribadi yang acuh tak acuh. Tidak peduli. Tetapi melalui firman Tuhan bukan hidup dalam persekutuan saja. Tetapi memperbaiki sikap kita. Friendly. Ya, ciri khasnya apa? Ramah. Suka menolong. Bahkan dikatakan disukai semua orang. Tuhan, tidak ada dan tidak banyak yang aku berikan untuk pekerjaan Tuhan. Karena terbatasnya perekonomian saya. Tetapi kalau saudara bilang, Tuhan aku mau memberi diriku. Untuk Tuhan boleh pakai menjadi alat kesaksian bagi banyak orang. Dan jangan lupa kalau saudara rindu menjadi saksi Tuhan. Milikilah kehidupan doa. Mahanaim itu banyak jam doa. Mengalami lawatan Tuhan. Saudaraku saya percaya bukan hanya saudara yang menerima lawatan jamahan Tuhan. Doa-doa saudara dapat menembus ruang dan waktu. Saudara akan berdoa buat siapapun. Mereka akan dipulihkan. Kita berdoa buat bangsa ini akan dipulihkan. Dikatakan 2023 adalah masa gelap bagi dunia. Mungkin bagi Indonesia. Saya nggak percaya, it's okay, nggak masalah. Kok bisa terjadi? Firman Tuhan katakan memang keadaan dunia akan seperti itu. Tetapi apapun itu, kalau saudara hidup dalam doa penyembahan, disitulah saudara akan dikuatkan. Disitulah saudara akan jadi berkat.